I can't stop feeling like none of this matters. Desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Lain halnya dengan Irawan Sucipto menyebutkan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Sedangkan menurut Amrah Muslimin mengatakan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat pada badan-badan otonom yang berada di daerah-daerah. Desentralisasi dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Indonesia merupakan negara yang sudah pernah beberapa kali mengalami pergantian bentuk dan sistem pemerintahan, mulai dari bentuk negara federal, kesatuan atau sistem pemerintahan yang parlementer, semi-presidensil, dan presidensil, terpaku pada Pancasila, terutama sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang pada dasarnya mementingkan rasa kesatuan di dalam bernegara, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi bersatu. Apabila dilihat dalam Undang-Undang 1954 Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan suatu kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah itu ialah pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya
negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Negara kesatuan merupakan landasan bagi isi pengertian otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan ekonomi. Sekian dari saya. Menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang sistem dekonsentralisasi. Menurut Ramlan Surbakti, dekonsentrasi menggambarkan pemerintahan lokal sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat, karena pemerintahan pusat, lokal, dan pusat menerima tugas dan kewenangan negara dari pemerintahan pusat. Maka dari itulah pemerintahan lokal dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tersebut tunduk dan bertanggung jawab penuh kepada pemerintahan pusat. Walaupun demikian, pemerintahan lokal tetap memiliki sejumlah leluasan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dekonsentrasi. Urusan pemerintahan yang dapat didekonsentrasikan antara lain adalah urusan pemerintahan yang menjadi pemenang di bidang pertama politik luar negeri, kedua pertahanan, ketiga keamanan, keempat justisi, kelima moneter dan fiskal nasional, dan terakhir yaitu agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Chandra. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dari waktu ke waktu dikenal adanya 3 asas, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan pada umumnya diposisikan sebagai asas komplementer atau pelengkap dari asas desentralisasi dan dekonsentrasi, sama seperti asas-asas lainnya. Peranan asas tugas pembantuan dari waktu ke waktu juga mengalami pasang naik maupun pasang surut. Di dalam UU Nomor 22 Tahun 1948 juga sudah dikenal asas Medebawin, yang berarti penyerahan kewenangan tidak penuh, dalam arti penyerahannya hanya mengenai cara menjalankannya saja. Sedangkan prinsipnya ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri. Apabila dilihat dari bentuk dan sifat kegiatannya, Medebawin ini sama dengan asas tugas pembantuan yang dikenal saat ini. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957 maupun UU Nomor 18 Tahun 1965, kewenangan yang dilaksanakan dalam rangka Medebawin dicantumkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom. Kewenangan tambahan lainnya yang akan dimedebawinkan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Pada UU Nomor 5 Tahun 1974, hal tersebut tidak digunakan. Begitu pula pada UU Nomor 22 Tahun 1999. Kewenangan yang akan ditugas pembantuankan tidak dirinci secara jelas dan tetap, melainkan berubah-ubah tergantung pada kebutuhan. Menurut pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 1974, tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diatur dengan undang-undang. Sedangkan tugas pembantuan dari pemerintah daerah tingkat 1 kepada pemerintah daerah tingkat 2 diatur dengan peraturan daerah tingkat 1 bersangkutan. Sampai UU Nomor 5 Tahun 1974 dicabut, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tugas pembantuan. Meskipun asas tersebut secara faktual dilaksanakan, pengaturannya ditempelkan pada berbagai undang-undang yang mengatur kewenangan pada masing-masing sektor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.